Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Masih di sekitar kisah Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-27, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Yesus menjelang atau pada saat kematiannya, disebutkan demikian. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Saudara-saudara, Alkitab mencatat bagaimana ketika Yesus digantung di atas kayu salib, mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore terjadi gelap gulita. Lalu kemudian terjadi gempa bumi yang hebat yang menggoncang seluruh daerah itu. Bahkan disebutkan kubur-kubur pun terbuka. Orang-orang kudus bangkit. Dan juga tabir yang ada di tirai yang ada di bait Allah terbelah dua. Ketika kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya, mereka ini adalah notabene orang-orang Roma. Orang-orang Roma yang ditugaskan untuk menjaga, mengawal penyaliban Yesus. Ketika dia melihat apa yang terjadi, Alkitab berkata, dengan kejujurannya, dengan kejujuran hatinya, ketulusan hatinya, dia berkata, orang ini, sungguh dia ini adalah Anak Allah. Saudara-saudara, banyak kali kita mengeraskan hati terhadap Tuhan. Tidak mengakui akan kehebatan, kebesaran, bahkan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Sekalipun kita telah melihat, menikmati banyak hal dari Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, sekalipun mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka tetap mengeraskan hati, menutup hati, dan mereka tetap tidak mau percaya. Saudara-saudara, hari ini kita melihat satu bentuk keteladanan kehidupan dari kepala pasukan, orang Roma. Notabene dia adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan pada saat itu. Tetapi ketika dia melihat apa yang terjadi, berbeda dari apa yang dituduhkan kepada Yesus pada waktu itu, dia pun dengan spontan, dengan tulus, dia berkata, dia ini adalah Anak Allah. Kitab Lukas mencatat dengan bahasa yang berbeda. Dia ini adalah orang yang benar. Mari kita lihat saudara-saudara apa kesaksian Alkitab di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 7. Ini sesuatu yang sangat mengejutkan, sesuatu yang luar biasa. Wahyu pasal 1 ayat 7 berkata demikian. Lihatlah, ia Yesus datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa diungkapkan oleh Alkitab. Mari kita lihat. Memang tidak ada di dalam Alkitab secara otentik tertulis kemudian kepala pasukan dan anak buahnya, anggota pasukannya itu kemudian menjadi percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus, dibaptis dan seterusnya pada saat itu. Tidak ada secara otentik kita melihat itu di dalam Alkitab. Tetapi apa yang disaksikan oleh Yohanes, Rasul Yohanes, melalui wahyu yang dia terima dari Tuhan di Pulau Patmos, dia berkata, lihatlah, ia Yesus datang dengan awan-awan. Pada waktu Yesus datang kembali, yang seringkali kita sebut dengan bahasa lazim,
pada waktu kedatangannya kedua kali, dia datang dengan awan-awan, setiap mata akan melihat dia. Setiap mata. Juga mereka yang telah menikam dia. Saudara, kalau kita mempelajari kitab Wahyu, saudara-saudara, maka kita akan melihat ada dua gelombang kebangkitan. Dua gelombang kebangkitan. Gelombang pertama adalah kebangkitan orang-orang benar, orang-orang percaya. Dan ini terjadi tepat ketika Yesus datang kembali. Ketika Yesus datang kedua kali. Itu kebangkitan orang-orang benar pada gelombang pertama, pada kebangkitan yang pertama. Tetapi kemudian akan ada gelombang yang kedua, akan ada kebangkitan yang kedua, yaitu kebangkitan orang-orang berdosa, orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu terjadi sesudah kedatangan Yesus. Nah, di sini saudara-saudara, Alkitab mencatat mereka yang telah menikam dia akan melihat pada waktu dia datang. Artinya, saudara-saudara, kepala pasukan ini dia bangkit pada kebangkitan pertama. Dia digolongkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia digolongkan sebagai orang benar. Luar biasa. Saudara, apa yang kita lihat hari ini dari seorang yang belum percaya kepada Tuhan pada waktu itu, tapi ketika telah melihat apa yang telah terjadi, dia pun menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan, dan dia bangkit pada kebangkitan pertama kelak. Luar biasa. Mari saudara-saudaraku, kalau kita telah melihat, mengalami, merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, jangan keraskan hatimu, datang kepada Tuhan, sujud, akui kasih anugerahnya dalam hidup kita. Maka kita akan melihat tuntunan Tuhan setiap waktu, rohnya tinggal di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.